Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan salam sejahtera untuk prencuy semua. Oke prencuy, kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Return to the Blue Lagoon yang dirilis pada tahun 1991, di mana film ini menceritakan tentang dua bocil lelaki dan wanita yang terdampar di sebuah pulau Pasifik Selatan, yang pada akhirnya mereka berdua ini hidup jauh dari peradaban manusia lainnya. Dan bagaimanakah alur cerita film ini? Aku pantun dulu ya. Cak semar pucak, sungguh enak si daun ubi. Sebelum aku lanjutkan ceritanya, kalian tekan dulu tombol subscribe ini. Ya pandai. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang ibu dan anaknya sedang berada di sebuah kapal bersama beberapa orang lainnya yang akan menuju ke Francisco. Dan tiba-tiba salah satu awak kapal berteriak bahwa ia melihat ada perahu kecil yang tampaknya ada sesuatu di dalamnya. Dan sang kapten pun memerintahkan untuk mendekati perahu tersebut. Dan ketika didekati, mereka menemukan dua orang dewasa yang sudah tidak bernyawa lagi dan satu anak kecil laki-laki yang untungnya anak tersebut masih hidup. Setelah anak tersebut diamankan, lalu para awak kapal pun menenggelamkan jenazah dua orang dewasa tadi dengan melakukan proses upacara pemakaman sekedarnya. Tanpa hambatan, mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Tetapi keesokan harinya, di tengah perjalanan, kapten menerima hasil pemeriksaan medis atas 4 awak kapal mereka yang terjaring virus kolera. Lalu ketika kapten itu bertukar pikiran dengan salah seorang awak kapalnya, ia dengan berat hati memutuskan untuk mengasingkan perjalanan penumpangnya, yaitu seorang wanita bernama Nyonya Hargep dan satu anaknya, termasuk juga dengan anak kecil laki-laki yang mereka temukan tadi. Perjalanan Sarah yang sekarang mempunyai 2 anak, satu bernama Lily, anak kandungnya, dan satu anak yang kini menjadi anak angkatnya bernama Richard tanpa Eliezer. Perjalanan mereka pun kini diganti dengan sekoci kecil yang dimana mereka ditemani seorang awak kapal yang bernama Kearney. Perjalanan pun terus mereka tempuh dengan makanan seadanya dan juga persediaan air bersih yang tinggal sedikit. Dan Hargep yang terlihat tidak terlalu menyukai Kearney yang memang pemikirannya barbar karena menyuruh Hargep untuk membuang anak laki-laki itu. Kearney menganggap anak itu bisa menjadi beban untuk perjalanan mereka, tapi Hargep menolak untuk menuruti permintaan itu. Dan ketika Kearney lengah, Hargep pun menghabisi Kearney dan menenggelamkannya di laut. Sedikit amat peran Kearney di film ini. Dan Sarah pada akhirnya pun melanjutkan perjalanannya dengan 2 anaknya. Dan sampai pada akhirnya ombak membawa mereka ke sebuah pulau yang tak berpenghuni. Di situ perasaannya mungkin sedikit tenang karena akhirnya mereka dapat berlabuh dan bisa menemukan makanan. Dan tak lama kemudian Richard ternyata mengenali tempat itu. Bahkan ia tahu bahwa sebuah rumah yang mereka temukan di pulau itu adalah rumahnya yang dulu ia tempati bersama kedua orang tuanya. Tetapi anak itu bersedih dan menangis karena dia tidak menemukan cinta pertamanya, yaitu ibu yang biasa memeluknya di rumah itu. Dan Hargep yang melihat itu menggapai Richard dan memeluknya. Ia mengatakan bahwa akulah ibumu sekarang. Hari-hari pun terus berlalu. Mereka menjalani kehidupan penuh dengan kemandirian, dari mulai memancing ikan yang mungkin Hargep sendiri tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Scene film pun berlanjut dengan ditampilkan adegan 2 orang remaja yang sedang berenang di bawah air terjun. Ya, itu adalah Lily dan juga Richard yang sudah tumbuh remaja. Kehidupan di hutan membuat mereka terbiasa berburu, hingga dimana ketika mereka mengejar seekor anak lembu pendek yang biasa disebut sebagai Betul sekali, ini adalah babi. Dan ketika Richard berhasil menangkap anak babi itu, Lily melihat induknya yang marah kepada mereka. Lalu penuh dengan semangat mereka pun beradu cepat dengan induk babi, sampai-sampai mereka pun terjongkang hingga melepaskan hasil tangkapan mereka. Dan hal itu membuat mereka berdua tertawa lepas. Dan ketika Lily dan juga Richard sedang asik menangkap ikan dengan menggunakan tombak mereka, Richard tampaknya tidak terlalu menyukai pemburuannya di hari itu. Bagaimana tidak,
Tombaknya berkali-kali meleset, sedangkan Lily dengan insting kewanitaan yang tajam berhasil mendapatkan ikan di tombaknya. Hebat juga. Tapi mereka tidak menyadari bahwa perahu mereka tiba-tiba terlepas dari ikatannya, dan hal ini membuat mereka berdua pun menjadi ketakutan. Ditambah lagi, ternyata ada ikan hiu yang sedang mengintai mereka. Richard dengan kecerdikannya mencoba untuk membuat hiu itu pergi dengan memancing hiu itu menggunakan ikan hasil tangkapan mereka. Alhasil, Richard pun berhasil membuat hiu itu memakan umpan yang ia beri, sehingga mereka dapat berenang menuju ke perahu mereka, dan akhirnya kedua bocil ini pun selamat dari hiu tersebut. Di scene berikutnya kita akan melihat di mana ibu mereka yaitu Harriet berbaring lemas karena penyakit yang sudah mulai menggerogoti tubuhnya. Lily dan juga Richard terlihat begitu sedih dengan kondisi ibu mereka yang sudah mulai tidak berdaya. Dan sampai pada akhirnya dua anak kecil ini pun kehilangan seorang ibu yang selama ini memberikan semuanya untuk mereka, melindungi mereka, mengajarkan agama kepada mereka, dan merawat bahkan memberikan yang mungkin kita sendiri tidak bisa memberikannya kepada orang tersebut. Lily kini hidup bersama kakak angkatnya Richard. Mereka berdua kini hidup sebatang kara, tapi dengan bekal yang sudah diajarkan oleh orang tuanya, yaitu Harriet, mereka tumbuh menjadi anak yang kuat dan juga cerdas di tengah pulau yang mungkin hanya mereka berdua yang menjadi penghuninya. Hari-hari pun berlanjut dengan Lily yang semakin tumbuh menjadi gadis cantik tanpa menggunakan skincare. Dan begitu juga dengan Richard yang saat ini menjadi lelaki dewasa yang tidak mengenal betapa kerasnya isapan Koji Samsu. Dan suatu hari ketika Lily terbangun di pagi hari, ia menemukan darah di selimutnya. Ya, dia sedang mengalami haid pertamanya, dan hal itu diberitahu ke Richard. Dan ia mengingat kembali apa yang sudah diberitahukan oleh ibunya dulu, bahwa seorang wanita akan memiliki bentuk tubuh yang berbeda dengan lelaki dan akan mengalami haid. Dan di saat itu ia sudah bisa dikatakan dewasa dan dibolehkan untuk menikah lalu memiliki anak. Richard pun menyadari hal itu dengan perubahan yang ia kini miliki. Sampai-sampai keesokan harinya ketika Lily menyuruh Richard untuk bangun dari tidurnya, Lily tak sengaja melihat bentuk pusaka Richard yang kini sudah memanjang bak seperti belalai gajah yang gagah berani. Richard yang malu dan juga marah karena Lily melihat pusakanya, ia menyuruh Lily untuk kembali ke tempat tidurnya. Dan kemudian kalian akan melihat Lily yang sedang berbicara dan mengeluarkan keluh kesahnya di depan makam ibunya. Ia mengatakan bahwa dia tak tahu lagi apa yang harus ia perbuat, karena kini dirinya dan juga Richard sudah terlihat berbeda. Dan tiba-tiba ia melihat Richard yang sedang memperhatikannya berbicara dengan makam ibunya. Dan terjadilah perdebatan paripurna di antara mereka berdua. Lily mengatakan kepada Richard untuk pergi dari hadapannya. Lalu Richard pun pergi meninggalkan Lily dengan kata-kata yang sedikit kasar karena ia sudah muak dengan apa yang dia rasakan. Dan ia pun ingin pergi kemana saja dan pulang sesuka hatinya. Richard akan pergi ke sisi utara di mana selama ini Harriet mendiang ibu angkatnya melarang kepada mereka berdua untuk pergi ke arah sana. Lily yang mendengar hal itu mengingatkan Richard tentang larangan tersebut. Tapi Richard tidak memperdulikan itu. Bahkan ia mengatakan bahwa Harriet bukan ibu kandungnya. Jadi ia tidak perlu lagi mengikuti larangannya yang selama ini ia turuti. Ia pun pergi menyusuri hutan yang selama ini dilarang oleh Harriet. Dan tiba-tiba dia melihat beberapa tengkorak yang cukup membuat siapapun yang melihatnya akan lari terkincit-kincit. Tapi Richard dengan gagah beraninya melanjutkan perjalanannya ke arah di mana ia menemukan suku pedalaman yang memang selama ini menempati pulau tersebut. Dia baru menyadari bahwa selama ini ibu angkatnya yaitu Harriet melarang mereka untuk menyusuri ke arah utara bukan karena banyak ular, tapi karena di situ ada suku yang mungkin berbahaya untuk mereka. Dan keesokan harinya Richard pun kembali dengan kondisi badan yang penuh lumpur. Ia menceritakan semuanya kepada Lily tentang apa yang ia lihat. Ia pun mulai membersihkan tubuhnya dengan dibantu oleh Lily yang khawatir dengan keadaan Richard selama Richard pergi.
saat mereka basuh-membasuh, Richard dan juga Lily merasakan sensasi yang bukan main. Hingga di adegan itu terjadilah tragedi tali air yang tak mungkin kita saksikan. Dan keesokan harinya mereka pun memutuskan untuk menikah dan berjanji untuk bersama selama-lamanya. Kehidupan mereka pun penuh dengan kebahagiaan yang tidak akan dirasakan oleh para jomblo. Makan berdua, mandi berdua, pecicilan pun berdua, dan tidur pun kini berdua. Wah, indahnya, kapan bisa kayak gini? Dan ketika mereka sedang asik berdua, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah kapal yang menuju ke arah mereka. Lantas Richard menyuruh Lily agar memberikan sinyal yang dimana mereka berharap bisa dibawa keluar dari pulau tersebut. Dan ketika kapal itu berlabuh, mereka pun memperkenalkan diri kepada kapten yang kita beri nama Yakub. Dan kapten kapal itu menjelaskan bahwa mereka ingin mengambil air untuk persediaan mereka. Lalu tak sampai di situ juga, kapten tersebut memperkenalkan putrinya. Dan ketika Richard mengajak kapten dan orang-orangnya ke rumah, kapten tersebut memberikan baju dan juga celana yang biasa digunakan oleh orang-orang di luar sana. Begitu juga dengan putri kapten tersebut yang kita beri nama Sylvia. Ia memberitahukan barang-barang miliknya kepada Lily. Lalu di malam hari, Richard dan Lily memberitahukan kepada Sylvia tentang kegiatan mereka ketika di malam hari. Dari mulai menghitung bintang, menari, hingga main kuda-kudaan berdua. Lalu Lily mengajak Richard untuk memperlihatkan cara mereka berdansa. Tapi hal itu malah membuat Sylvia aneh, karena tarian mereka seperti tarian anak-anak. Hingga pada akhirnya Sylvia mengajarkan berdansa dengan cara seperti orang dewasa biasa lakukan. Ia menarik Richard untuk berdansa, dan pada saat itu Lily yang merasa cemburu pergi meninggalkan mereka berdua dengan kemarahannya. Di setiap film pasti ada aja orang jahatnya. Ya, ini dia, kita panggil saja dia Cok Gondrong. Ternyata selama ini Cok Gondrong ini memang sudah mempunyai niat jahat, yaitu dengan mengincar mutiara yang ada di kepala Lily. Sampai pada suatu saat ia melihat Lily sedang mandi di bawah air terjun. Dan lantas saja hal itu membuat Lily takut, karena ia diketeni oleh Cok Gondrong sewaktu ia mandi. Ia pun berlari dengan dikejar-kejar oleh Cok Gondrong, dan Lily pun akhirnya bisa ditangkap olehnya dan memaksa untuk Lily memberikan berlian yang biasa ia pakai. Richard yang sedang digoda oleh Sylvia ketika mereka sedang berdua di sebuah perahu. Tiba-tiba Richard mengingat Lily dan meninggalkan Sylvia. Ketika ia sampai di rumah, ia melihat Cok Gondrong yang sedang menjolimi Lily, dan perkelahian pun terjadi. Tak lama kemudian, Kapten Yakub pun datang untuk memisahkan keduanya. Tapi Cok Gondrong yang sudah berapi-api untuk menghabisi Richard tak mau mendengarkan apa yang dikatakan kaptennya. Dan ketika salah seorang temannya Cok Gondrong memaksa untuk melerai mereka berdua, Cok Gondrong malah memukul temannya tersebut hingga terjatuh, dan kesempatan dalam kesempitan itu pun diambil oleh Richard untuk melarikan diri. Ia berlari terkincit-kincit seperti orang yang dikejar-kejar tukang kredit mingguan. Sedangkan si Cok Gondrong yang mungkin sudah mengeluarkan tanduk di kepalanya karena emosi berlari mengejar Richard yang kini sudah masuk ke laut dan berenang untuk menghindar dari kejarannya. Tapi sayang, ketika Cok Gondrong mencoba untuk berenang, ia malah diserang hiu yang selama ini menempati pulau tersebut. Akhirnya anak muda kita pun dalam film ini berhasil kembali ke pangkuan Lily, dan mereka pun akhirnya berjanji untuk tidak meninggalkan pulau itu untuk selama-lamanya dan hidup bersama buah hati mereka, dan mereka pun hidup bahagia. Film ini memang mengajarkan kita untuk tetap berusaha dalam keadaan apapun dan tetap mengutamakan keluarga daripada nafsu. Ya, itu ditunjukkan ketika Richard digoda oleh Sylvia untuk meninggalkan Lily sendiri di pulau itu. Tapi dengan keistiqomahan Richard, ia menolak ajakan tersebut dan memilih untuk bersama istrinya itu. Dan yang paling penting dalam film ini juga,
menyindir orang-orang yang hidup penuh dengan keserakahan dan juga tidak tahu rasa terima kasih. Hal ini ditunjukkan juga oleh peran Cok Gondrong yang dimana dia dan teman-temannya sudah diterima, bahkan diberikan bantuan, malah nyolong, bahkan menjolimi orang yang sudah menolongnya. Sungguh tega orang-orang seperti Cok Gondrong ini ya. Dan film ini juga mengajarkan bahwa wanita walaupun bertahun-tahun tinggal di hutan akan tetap cantik tanpa menggunakan bedak meong, apalagi filter IG. Oke, saya Hairul Anwar Sakem. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mendengarkan bacotan saya dalam pembahasan alur cerita film ini. Semoga teman-teman yang subscribe channel ini dilapangkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya. Dan buat teman-teman yang sudah punya rekomendasi film yang ingin aku bahas, silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Insya Allah rekomendasi dari teman-teman akan kita jadikan pembahasan berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan salam sejahtera untuk teman-teman. Kita berjumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Maaci.